Perlu kita ketahui bahwa di dalam penciptaan atau penyusunan organ tubuh manusia itu terdapat empat campuran. Dan empat campuran inilah yang menjadi tempat berkumpulnya empat sifat, yakni sifat binatang, maksudnya sifat binatang buas, sifat binatang ternak, sifat setan, dan sifat ketuhanan. Ketika manusia dikuasai oleh emosi dan amarah, maka ia akan berperilaku sebagai binatang buas. Misalnya seperti permusuhan, kebencian, dan kekerasan terhadap sesamanya. Dan pada saat ia dikuasai oleh hawa nafsu, maka ia akan berbuat sebagaimana perbuatan binatang ternak. Misalnya seperti rakus misalnya, atau kikir dan sebagainya, ya. Insya Allah kita lebih mengetahui. Nah, sedangkan mengenai keberadaan sifat ketuhanan pada diri kita, maksudnya pada diri manusia itu, Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Surah Al-Hijr ayat 29. Kemudian berdasarkan ayat tersebut, maka manusia beranggapan bahwa di dalam dirinya terdapat sifat ketuhanan, yakni seperti menyukai kekuasaan, keistimewaan, dan kesewenang-wenangan dalam segala perkara. Ia mengabaikan sikap rendah diri dan ingin serba tahu. Bahkan ia juga beranggapan bahwa dirinya ini mengetahui atau memahami, ia menguasai hakikat segala perkara. Terkadang kita merasa senang apabila disebut sebagai orang yang pandai, dan sangat sedih apabila dianggap sebagai orang yang bodoh. Mengetahui hakikat segala sesuatu, semua itu adalah merupakan sifat-sifat ketuhanan. Itu adalah merupakan sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Ya. Kemudian jika kita pandang dari segi ini, maka kita akan mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu terdapat sifat khusus, di mana sifat khusus ini tidak dimiliki oleh binatang. Dan dengan sifat ini pula lah sehingga kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa di samping sifat-sifat ketuhanan ini, kita juga memiliki
sifat-sifat setan. Sehingga jadilah kita sebagai sosok yang jahat. Jadilah kita sebagai sosok yang jahat dengan memfungsikan potensi tamyiiznya dalam melakukan tindak kejahatan. Hanya dengan tujuan untuk mencapai kejahatan tersebut. Ada kalanya kita melakukan makar, menipu, dan kita membungkus kejahatan dengan kata-kata manis serta simbol-simbol kebaikan. Semua ini adalah merupakan perilaku setan. Ya? Jadi keempat campuran ini ia bersenyawa di dalam hati. Sehingga di balik sosok manusia itu seakan-akan terkumpul, perhatikan, itu seakan-akan terkumpul dengan binatang babi atau anjing atau setan dan orang yang bijak. Itu semuanya terkumpul di dalam diri kita. Babi ini merupakan sebuah ibarat hawa nafsu. Dia merupakan sebuah ibarat hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan anjing ini, ia ibarat adalah sebuah amarah. Dia ibarat amarah. Anjing dan hewan buas lainnya itu sebenarnya dikatakan sebagai buas itu bukan karena warna, bukan. Akan tetapi karena sifat kebinatangan, yakni merupakan sebuah permusuhan, kekerasan yang membuat keonaran dan kerusakan di muka bumi. Jadi di dalam batin manusia itu terdapat sifat keberingasan atau kemarahan yang dimiliki oleh binatang buas tersebut. Keburukan dan kerakusan babi yang selalu mengundang ini ia selalu mengundang perbuatan keji. Ia selalu mengundang perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya? Sementara setan, ia senantiasa mengobarkan hawa nafsu. Ia membangkitkan keberingasan yang dimiliki oleh sifat-sifat babi dan binatang buas yang lainnya. Setan selalu membenarkan setiap tindakan babi dan dia selalu membenarkan tindakan babi dan binatang buas yang lainnya yang ada di dalam diri kita ini. Seperti itulah setan. Dan jika hati tidak mampu mengendalikan sifat-sifat binatang buas tersebut, atau bahkan sifat dan karakter keduanya yang menguasai atau memperbudak kita, maka ia akan senantiasa berusaha keras untuk memuaskan hasrat babi dan menyenangkan anjing tersebut. Sehingga akibatnya kita akan mengabdi di bawah tekanan dan kendali sifat-sifat anjing dan babi tersebut. Dan seperti itulah keadaan kebanyakan manusia. Ya.
perhatian ini terkadang kita lebih fokuskan. Mohon maaf, terkadang lebih kita fokuskan kepada pemenuhan isi perut atau kebutuhan seksual. Ya? Dan terkadang tuh memenangkan persaingan hidup dengan sesama. Dan yang lebih mengherankan, mereka semua ini mengingkari penyembahan mereka terhadap berhala. Seandainya tabir kesesatan ini disingkap oleh Allah, Allah memperlihatkan kepada kita sebagaimana perumpamaan yang diperlihatkan pada orang-orang yang telah terbuka mata hatinya, maka kita akan melihat diri kita berdiri di hadapan babi sambil sesekali membungkuk dan bersujud kepadanya. Kita akan melihat diri kita berdiri di hadapan babi sambil membungkuk dan bersujud kepadanya, seraya menunggu petunjuk dan perintah babi tersebut. Manakala babi itu menunjukkan kegelisahan karena keinginan sesuatu, ia menginginkan sesuatu untuk memenuhi dorongan nafsunya, orang tersebut akan segera berusaha dengan segala kemampuan untuk melayaninya. Dan itu sangat sering terjadi. Kita akan berusaha keras untuk memenuhi keinginan babi tersebut. Dan seandainya Allah membuka kesesatan yang ada di dalam diri kita tersebut, maka akan terkadang kita akan melihat diri kita berdiri di hadapan anjing sebagai pengabdi yang mendengarkan dan mematuhi apa saja yang dimintanya. Kita akan berusaha keras sekuat tenaga untuk mewujudkan keinginan anjing tersebut sebagai bukti ketaatan dan pengabdian kita kepadanya. Dan itulah yang terjadi kepada diri kita ini. Mohon maaf. Dengan begini kita terseret dan terjerumus ke dalam jalan kesesatan, yakni jalan setan. Padahal semuanya kita mengetahui bahwa sebenarnya setan itulah yang membangkitkan dan menggerakkan atau mengobarkan ambisi babi dan anjing itu untuk melayaninya. Sebenarnya setan itulah yang membangkitkan. Oleh sebab itu, dengan pengabdian ini kepada babi, pengabdian kita kepada babi dan anjing tersebut, berarti kita telah mengabdi kepada setan. Ya? Apabila hati telah dikuasai oleh ketiga sifat tersebut, maka otoritas akal menjadi tumpul. Akal akan menjadi tumpul. Kemudian fungsi hati pun akan menjadi mati. Ia akan mati. Ketaatan kepada sifat-sifat babi itu akan memberikan kekuasaan kepada nafsu syahwat, di mana nafsu syahwat ini akan melahirkan sifat tidak tahu malu. Ia akan berbuat keji, suka mencela. Ia tidak mau berkorban. Kemudian ia akan rakus
atau senang mencari muka, dengki atau dendam, dan yang lain sebagainya. Misalnya, ya saudaralah yang lebih mengetahui, insyaallah. Ya. Akan tetapi jika yang terjadi malah sebaliknya, yakni ketundukan, semua sifat-sifat tersebut dibawa komando oleh sifat-sifat ketuhanan, itu niscaya akan bersemayam. Dia akan bersemayam di dalam hatinya sifat-sifat ketuhanan. Seperti ilmu pengetahuan, kebijakan, keyakinan, dan penguasaan terhadap hakikat segala sesuatu. Ia akan memahami segala perkara yang sebenarnya. Ia akan memahami perkara yang sebenarnya dengan menggunakan segala kekuatan ilmu dan ketajaman mata batinnya. Dengan ini maka ia akan menjadi lebih baik. Ia akan menjadi lebih baik dan lebih maju dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya? Jika sifat-sifat tersebut dibawa komando oleh sifat-sifat ketuhanan, seperti itu ya. Perlu kita ketahui bahwa hati ini ibarat sebuah cermin. Ia sebuah cermin. Ia dikelilingi oleh hal-hal yang berpotensi untuk selalu memengaruhinya. Mengenai pengaruh baik yang ditimbulkannya, itu akan membuat cermin tersebut semakin jernih. Semakin jernih. Ia akan bersinar. Sehingga sinar kebenaran akan terpancar di dalamnya. Sinar kebenaran akan terpancar di dalam hatinya. Dan hakikat perkara yang dikehendaki oleh agama akan terbuka dengan jelas. Sebagaimana apa yang telah diisyaratkan Rasulullah SAW, yang artinya apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hatinya sebagai penasehat baginya. Kemudian sabda yang lainnya yang artinya, barang siapa mempunyai penasehat di dalam hatinya, niscaya akan ada penjaga dari Allah untuknya. Seperti itu sabda Rasulullah SAW. Dan adapun mengenai pengaruh yang buruk atau perbuatan yang tercela, itu adalah ibarat asap hitam. Itu ibaratnya asap hitam yang menerpa cermin hati. Dia bagaikan asap hitam yang menerpa cermin hati, dan ia bahkan bertumpuk-tumpuk di dalam hati. Sehingga hati ini akan menghitam. Ia akan menghitam. Sehingga seluruh permukaannya akan tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tertutup. Inilah kotoran dan noda yang sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya ialah sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Seperti itu kata Allah.